Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yo minasan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke channel yokoso. Minasan genki desu ka? Konnichiwa minasan. Jadi hari ini, siang ini, gua bakal langsung aja to the point. Bakal ngebahas soal rencana Kapolda Metro Jaya. Ingat gua dari beritanya, untuk meniadakan kegiatan San Mori. Oke, sebelumnya gue disclaimer dulu. Di sini gue tidak akan mewakili siapapun, gue tidak akan mewakili komunitas manapun, grup manapun. Ini personal gue secara personal, gue tidak akan mewakilkan siapapun. Dan secara personal gue semua pendapat, semua saran dan masukan yang akan gue sampaikan ini adalah murni personal gue tidak mewakili siapapun. Sekali lagi, gue tidak mewakili siapapun. Oke, sebelum kita bahas rencana tersebut, kita mundur sedikit ke belakang soal kira-kira apa penyebabnya gitu. Tiba-tiba pihak kepolisian ingin mengambil tindakan tegas untuk meniadakan kegiatan San Mori. Oke, pertama sebenarnya ini udah terjadi berkali-kali gitu. Setiap tahun hampir ada kasusnya gitu. Adalah arogansi orang-orang yang San Mori. Yes, gue mengakui memang banyak sekali gitu oknum-oknum yang San Mori itu emang cukup arogan gitu. Nggak cuma speeding di jalan, tapi juga willy-willy cornering. Ya kalian bisa mengetahui itu karena banyak sekali tiba-tiba akun sosial media yang muncul untuk memposting hal-hal tersebut, speeding, cornering gitu. Banyak banget, hampir tiap-tiap tempat San Mori ada akunnya gitu. Nah, dari situlah gitu nomor satu. Yang kedua adalah banyaknya kasus di mana lampu merah, banyaknya kasus di mana San Mori itu meresahkan terhadap warga gitu. Itu jadi kayak dari mulai knalpot bising, terus nongkrong yang nggak jajan, terus nongkrongnya di mana aja sembarangan gitu. Ada yang seperti itu. Jadi ya itu adalah penyebab yang kedua. Bentar, lampu merah lama nggak nih? Oke. Terus yang kedua, nah yang ketiga adalah yang ketiga adalah yang baru-baru ini terjadi gitu, dimana speeding dengan knalpot yang bising, kayak knalpot racing, masuk ke area-area yang emang terlarang, dan kalaupun bisa dimasuki harus dengan tidak membuat keributan gitu, harus benar ekstra hati-hati gitu. Oke, sebentar. Nah, selain dari itu sebenarnya banyak gitu, lebih banyak lagi, cuma ya kalian juga pasti tahu lah tanpa harus gua jelasin satu-satu gitu, itu banyak. Nah, dari situlah gitu sampai ya yang kemarin-kemarin yang parah banget tuh, yang selain dari yang masuk ring 1 itu kan ada sebelumnya yang bentrok dengan warga, dan itu nggak di satu lokasi gitu, banyak lokasi. Gue paham dari situ gitu. Nah, mungkin dari situlah polisi mulai bertindak tegas gitu, kayak ya udah gitu, ditindak secara halus, mulai dari razia, tilang kayak gitu. Tetap masih ada aja gitu yang hal-hal yang barbar di San Mori gitu. Akhirnya ya udah tindak tegas untuk dihilangkan gitu. Hanya karena beberapa oknum gitu, hanya karena bukan beberapa yang banyak sih, ya banyak lah oknum-oknum bocil terutama, akhirnya San Mori harus sampai dihilangkan gitu. Ini menurut gua nggak adil ya. Gue secara personal menganggap ini adalah keputusan yang tidak adil, dimana jatuhnya adalah menjudge bahwa semua yang San Mori itu negatif gitu. Sebenarnya enggak. Gua semoga aja gitu kan didengar, ada pihak kepolisian yang mendengar. Gua bakal seneng banget kalau ada kepolisian yang mendengar dan mendengarkan pendapat gua. Mungkin gua harus agak sedikit sopan di sini ya. Untuk Bapak Polisi, untuk Kepolisian Republik Indonesia yang saya hormati gitu tentunya. Gini ya Pak, kita balik lagi ke makna San Mori itu sendiri gitu. Ke makna San Mori itu sendiri. San Mori itu sendiri adalah Sunday morning ride. Jadi berkendara di Minggu pagi. Nah, kenapa Minggu pagi? Karena sejatinya San Mori itu dilakukan oleh orang-orang dewasa, orang-orang yang memang sibuk, yang punya kesibukan di hari Senin sampai Sabtunya gitu, entah bekerja ataupun kuliah. Jadi hanya punya waktu untuk hobi dan untuk berkumpul dengan teman-teman tuh hanya di hari Minggu gitu. Dan kebetulan hobinya itu adalah hobi motor. Jadi terciptalah San Mori gitu, Sunday morning ride. Nah, San Mori itu bukan balap-balapan Pak gitu, bukan. San Mori itu kita riding santai sama teman-teman, datang ke suatu lokasi, terus kita ngumpul, kita ngobrol, silaturahmi dan sebagainya. Seperti itu. Nggak ada yang namanya cornering, speeding itu nggak ada Pak, nggak ada.
Nah jadi sebenarnya San Mori sendiri itu positif Pak, hasilnya jujur aja. Ya kita datang nih ke satu lokasi yang dimana tentu saja karena ada keramaian, warga kan banyak yang membuka bisnis kayak warung-warung kopi, ya, seperti itulah, warung-warung makanan ringan dan sebagainya. Itu tuh secara tidak langsung kita tuh memutarkan roda ekonomi di masyarakat sekitar tempat San Mori tersebut gitu. Itu pandangan saya sebagai orang yang dewasa gitu. Ya memang seperti itu faktanya gitu. Kami datang suatu lokasi, kita datang parkir depan warung, suatu warung gitu. Terus kita nongkrong di sana, kita ngopi, kita jajan-jajan, makan, bahkan seperti itu. San Mori basicnya San Mori itu seperti itu gitu. Nah tetapi makin kesini gitu, saya pun memahami gitu, saya pun menyadari bahwa tidak hanya orang-orang dewasa yang melakukan San Mori gitu. Ternyata ada juga anak-anak yang di bawah umur yang memang belum diizinkan untuk mengendarai kendaraan bermotor gitu, sebutannya bocil lah kalau zaman sekarang Pak gitu ya, ikut-ikutan gitu dengan mohon maaf kendaraan yang kadang juga tidak layak jalan gitu. Kalau SIM udah pasti belum punya gitu. Ditambah lagi yang ngeselinnya tuh gini, mereka tuh speeding, kebut-kebutan, terus cornering-corneringan kayak gitu, cuma hanya karena ingin masuk frame, hanya karena ingin difoto, terus nanti diposting di akun-akun yang memposting kegiatan San Mori gitu. Jadi intinya mereka tuh mencari perhatian, seeking attention gitu. Mereka ingin viral, mereka ingin terkenal. Oh, gua masuk nih diposting gini-gini. Sepertinya kira-kira seperti itu ya. Nah makin kesini makin banyak lah gitu. Jadi akhirnya keluarlah istilah Sanmo Race atau Sunday Morning Race. Jadi balapan minggu pagi gitu, bukan riding minggu pagi lagi gitu. Nah jadi San Mori itu tidak negatif Pak gitu. San Mori itu positif, saya bisa menjamin itu gitu. Cuma memang tiba-tiba banyak anak di bawah umur yang sok-sokan ikut-ikutan gitu. Ya saya pribadi nggak bisa melarang-larang itu gitu. Apakah tiba-tiba saya ngusir-ngusir? Ya nggak bisa juga gitu kan. Nah jadi saya disini berusaha untuk mencari gitu solusi atau jalan tengah agar saya sebagai penghobi motor tetap bisa melakukan San Mori. Terlepas dari pandemi, memang sekarang saya udah jarang San Mori karena pandemi gitu. Tapi di kota saya sendiri sudah kondusif, sudah zona hijau, jadi aman gitu. Kalau tempat lain saya kurang tahu gitu. Nah jadi balik lagi saya berusaha untuk mencari solusi gimana caranya biar orang-orang yang hobi motor seperti saya agar tetap bisa San Morian tanpa harus ada yang merasa dirugikan, seperti merasa terganggu kebisingan dan lain-lain gitu, dan terganggu akan arogan dan lainnya gitu. Jadi solusi yang ingin saya tawarkan adalah gini Pak, jujur aja saya tidak setuju untuk menghilangkan San Mori, tapi yang harus dihilangkan adalah San Mores. Caranya gimana? Silakan Bapak polisi lakukan razia gabungan atau razia yang besar-besarnya di tempat-tempat yang San Mori, yang berpotensi menjadi lokasi San Mori gitu. Jadi saya jujur aja saya mendukung itu. Kenapa? Ya saya juga merasa risih Pak, jujur aja. Tempat yang kita San Mori biasanya nyantai gitu kan, datang ke lokasi nyantai nih ngobrol, tiba-tiba harus berisik, ada bocah gitu kan, bolak-balik aja terus di situ, cornering-corneringan, berisik, pakai knalpot berisik gitu. Saya pun risih Pak, jujur aja gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat mendukung kepolisian untuk menindak tegas kegiatan San Mores, bukan San Mori ya. Sekali lagi San Mores bukan San Mori, karena San Mori itu tidak merugikan, tapi yang merugikan adalah San Mores. Jadi saya mohon kepada pihak kepolisian untuk meneliti terlebih dahulu gitu, gimana caranya untuk mengkondusifkan kegiatan permotoran ini gitu. Ya saya nggak mau Pak gitu kan, hobi saya gitu harus sampai hilang cuma karena oknum gitu, hanya karena oknum yang berulah terus kita semua kena gitu. Jujur aja saya merasa kurang adil seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya mohon kepolisian untuk mempelajari lanjut masalah ini dan untuk mempertimbangkan pendapat dan masukan saya gitu. Saya juga paham Pak gitu, saya paham, saya tahu gimana warga merasa, apalagi sampai ada kasus yang kayak bocil-bocil nongkrong di suatu warung terus tiba-tiba pada jajan terus tiba-tiba kabur nggak bayar gitu. Memang ada tuh. Terus ada juga yang kayak berhenti atau ngumpul di tempat yang seharusnya tidak boleh berhenti gitu. Banyak kok yang seperti itu yang masuk yang saya tahu gitu. Terus juga yang cornering, crash gitu kan, jatuh atau menabrak orang lain atau sebagainya, merugikan orang banyak gitu. Saya tahu, cuma nggak semua seperti itu gitu. Masih banyak kok rider-rider atau bikers tanah air, penghobi roda 2 seperti saya yang memang San Mori itu benar-benar untuk menikmati berkendaranya gitu. Benar-benar kita datang, kita berkendara nih minggu pagi nyantai, datang ke lokasi terus ngumpul sama teman-teman untuk ngopi, ngobrol seputar ya bebas obrolannya, dari mulai konten apa-apa, dan intinya silaturahmi, kita ngumpul sama teman satu hobi seperti itu. Jadi dengan sangat saya minta tolong untuk tidak menghilangkan San Mori, tapi silahkan tindak tegas kami jika ada
kami yang apa istilahnya melakukan pelanggaran gitu. Silakan Bapak tindak tegas soal knalpot racing, terus anak di bawah umur yang belum punya SIM, yang kebut-kebutan, silakan tindak tegas Pak. Kita sangat mendukung itu. Saya sangat mendukung itu karena saya pun ingin dunia permotoran Indonesia itu kondusif. Jadi sekali lagi saya minta Bapak kepolisian untuk mempertimbangkan pendapat saya. Nah, karena itu tadi untuk pesan ke kepolisian ya. Jadi sekarang gue bisa ngomong lebih bebas lagi sekarang. Nah, jadi guys, gue juga untuk pengen menyampaikan untuk teman-teman influencer nih, influencer dunia roda 2 permotoran terutama, untuk stop membuat konten-konten yang kayak speeding dan konten-konten ini jalan umum. Gue mau sekali untuk stop gitu. Kenapa? Follower kalian tuh banyak. Bahkan tentu saja banyak yang di bawah umur juga. Gue yakin itu banyak banget. Ini sudah banyak yang membahas juga gitu bahwa follower kalian tuh banyak anak di bawah umur. Jadi kalau kalian emang gimana ya, emang tetap ingin bikin konten seperti itu, silahkan terserah kalian gitu. Cuma gue sarankan untuk berhenti sebelum jadi sesuatu yang membahayakan lo sendiri dan orang lain gitu. Kalau yang mau kayak gitu, tolong gitu followersnya diedukasi gitu untuk tidak melakukan hal yang sama. Kenapa ya? Karena sedikit enggaknya gitu, kalian tuh para influencer sangat berpengaruh gitu, sangat berpengaruh sekali gitu. Kenapa ya? Karena followers kalian tuh ya mengidolakan kalian gitu. Jadi tentu saja akan melakukan apapun yang kalian yang lakukan gitu. Mereka akan meniru hal tersebut gitu. Jadi tolong gitu. Contohnya yang kasus si rider yang masuk ke ring 1 kemarin, dia kan awalnya bikin video pembelaan dirinya sendiri gitu, kayak tiba-tiba tentang gini-gini, tapi setelah video fullnya keluar, terus dari pas pampresnya juga mengeluarkan statement, dia kan ketahuan itu bahwa kan seharusnya nyawa mereka sudah melayang di sana gitu. Coba nah mungkin pas pampres, sebenarnya pas pampres ini apa ya, seharusnya gitu protokol yang seharusnya adalah langsung ditindak tegas di tempat gitu. Cuma mungkin karena ya masih berhati besar gitu, meskipun ya ini termasuk ancaman itu masuk ring 1 bos, speeding rame-rame gitu kan, lu nggak disangka teroris aja udah beruntung gitu. Nah yang kasus itu aja, si pemotor itu aja di Instagramnya, di akun YouTube masih banyak yang ngebela gitu, udah tahu salah gitu. Nah para influencer itu seperti itu gitu, ketika mereka berbuat salah pasti para followernya ini berusaha membela gitu. Jadi tolong gitu ya, tolong diedukasi para followersnya, atau kalau bisa kalian udah stop lah, jangan membuat hal kayak gitu lah, lakukan hal-hal yang positif aja. Kalian influence hal-hal positif tentang permotoran gitu, masih banyak ya kayak gitu. Nah boleh, karena videonya juga kepanjangan ya, ngeditnya juga nanti panjang gitu kan, setengah jam kayaknya ada. Jadi ya paling itu yang pengen gue sampaikan gitu. Satu adalah rencana untuk meniadakan kegiatan San Mori, yang dimana gue tidak setuju gitu, karena San Mori itu tidak berbahaya, yang bahaya itu adalah San Mores. Yang kedua adalah untuk para influencer mengedukasi followersnya gitu. Nah jadi kira-kira itulah gitu yang pengen gue sampaikan gitu ya. Semoga harapan gue sih semoga ya dan zuhur bro, semoga kondisi permotoran tanah air segera kondusif dengan hilangnya bocil-bocil barbar gitu yang mengganggu kegiatan San Mori gitu. Nah itu tadi. Oke, minasan arigatou gozaimasu buat teman-teman yang udah nonton video gue. Jangan lupa subscribe channel AstraJinggaMP, follow juga akun sosial media gue, Instagram gue @AstraJinggaMP, dan sayonara. Matane, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay calm and keep safety right. Bye bye.